Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Hadiatman, NIM A1P1 19047 dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran, dimensi-dimensi perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran, tujuan perencanaan pembelajaran, fungsi dari perencanaan pembelajaran, dan manfaat dari perencanaan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada pengertian. Pengertian perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Pembahasan yang kedua mengenai dimensi perencanaan pembelajaran. Dimensi perencanaan pengajaran yakni berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran atau pembelajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien. Dimensi perencanaan pembelajaran yakni sebagai berikut. Dimensi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dimensi signifikasi. Tingkat signifikasi tergantung pada tujuan pendidikan yang diajukan. Dana signifikasi dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses pembelajaran. Dimensi yang kedua yaitu fleksibilitas. Maksudnya adalah bahwa perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis, baik yang berkaitan dengan biaya atau dana maupun pengimplementasiannya. Yang ketiga yaitu relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Dimensi yang keempat yaitu kepastian. Konsep kepastian diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dimensi yang kelima yaitu ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pengajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen. Dimensi yang keenam ialah adaptabilitas, yaitu perencanaan pengajaran yang bersifat dinamis sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Dimensi yang ketujuh yaitu waktu. Faktor yang berkaitan dengan waktu yang cukup banyak selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan yang masa akan datang. Yang ke-8 yaitu monitoring atau pemantauan. Monitoring merupakan mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Yang ke-9 yaitu isi perencanaan. Isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan karakteristik anak. Dalam perencanaan pembelajaran atau desain instruksional harus memperhatikan kondisi yang ada dalam diri siswa dan kondisi yang ada di luar siswa. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Perencanaan yang dibuat oleh guru seperti dalam bentuk silabus maupun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun dan dikembangkan berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, sistematika kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran dikembangkan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan dari yang mudah menuju yang lebih sulit, dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu melengkapi perencanaan pembelajaran, yaitu dengan menambah instrumen-instrumen pembelajaran, misalnya lembar kerja siswa, format isian, lembar catatan tertentu, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 5. Bersifat fleksibel atau dinamis. Perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya pembelajaran.
Yang keenam, berdasarkan pendekatan sistem. Artinya, setiap unsur perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan memiliki keterpaduan. Selanjutnya kita akan melangkah pembahasan keempat, yaitu tujuan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, berpikir lebih kreatif, yaitu untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan, proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai suatu proses yang monoton atau terjadi sebagai suatu rutinitas. Yang ketiga, yaitu menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya, sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran. Tujuan yang keempat, yaitu memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang, guru sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian, guru pun tentu saja mudah membayangkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai setiap indikator tersebut. Yang kelima, merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan hal-hal yang penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi dan merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Yang keenam, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan, baik secara internal, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan tugas-tugas pembelajaran, maupun dengan pihak eksternal, yaitu pihak-pihak masyarakat atau juga yang sering disebut dengan stakeholder. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, yaitu manfaat perencanaan pembelajaran. Manfaat yang pertama yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat, baik itu guru maupun murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap pekerjaan diketahui ketepatan dan keterlambatan kerjanya. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan juga biaya. Fungsi dari tujuan perencanaan pembelajaran. Secara umum, terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Fungsi yang kedua yaitu fungsi inovatif. Suatu inovasi pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Fungsi yang kelima yaitu fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang telah disusun. Fungsi yang keenam yaitu akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu, dapat menghitung jam pelajaran efektif. Fungsi yang ketujuh yaitu pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar bertujuan untuk menyampaikan materi,
tetapi juga membentuk manusia yang utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya saja, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran yang telah dapat diserap oleh siswa dan dipahami, sehingga akan dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Itulah paparan materi dari penjelasan materi perencanaan pembelajaran. Semoga materinya dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.